Halo sahabat SAI, berjumpa lagi dengan Solusi Akuntansi Indonesia. Nah sahabat, pada video sebelumnya kita sudah membahas dan belajar bersama tentang cara mengimpor akun perkiraan ke dalam database Accurate Online. Lalu selanjutnya kita juga sudah belajar bagaimana cara mengeliminasi akun-akun perkiraan default dari Accurate Online. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mengimpor profil pemasok dan juga profil pelanggan beserta saldo hutang dan juga piutangnya. Bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama tentunya kita harus buka dulu database yang sudah kita buat. Ini adalah database saya ya. Kemudian pertama kita akan belajar cara mengimpor profil pemasok dan saldo hutang. Caranya kita ke menu pembelian, kemudian pilih pemasok. Lalu klik tombol daftar. Di sebelah sini, klik impor data, pilih impor dari Excel. Nah, akan muncul tampilan unggah file seperti ini. Sebelum kita mengimpor, di sini Accurate Online sudah menyediakan contoh file untuk template mengimpor datanya. Dan di sini saya sudah download. Tampilannya adalah seperti ini ya, berisi dua sheet. Yang pertama adalah contoh template impor pemasok dan yang kedua adalah penjelasan kolom-kolom yang ada di template impor ini. Template ini bisa sahabat gunakan untuk menginput data sesuai yang perusahaan sahabat miliki yang kemudian nanti akan diimpor ke dalam Accurate Online. Ketentuannya yang harus kita ingat adalah baris pertama pada template impor ini jangan diganti karena template impor ini beserta kolom-kolomnya sudah disesuaikan dengan Accurate Online. Kita hanya kelola isinya saja. Nah, penjelasan kita harus mengisi apa itu ada di sheet sebelahnya di penjelasan kolom. Nah, penjelasan kolom ini bisa sahabat baca dan juga pelajari karena ini sudah sangat mudah dimengerti dan sudah sangat jelas ya. Nah, di sini ada yang wajib dan tidak wajib. Yang wajib adalah sahabat wajib mengisi nama pemasok, sedangkan yang lainnya tidak wajib. Hanya saja semakin detail semakin baik ya sahabat. Di sini saya juga sudah sediakan contoh data yang akan saya impor ke dalam Accurate Online. Saya akan coba jelaskan sedikit ya. Di sini ada kategori, kita bisa lihat di penjelasan kolomnya. Kategori itu berisi otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar. Kategori pemasok akan diset ke default umum ya jika dikosongkan. Jadi ini tidak wajib, boleh dikosongkan atau bisa juga diisi seperti ini. Misalkan umum, kalau umum itu saya contohnya misalkan berarti dia perusahaan yang individu ya, bukan PT gitu. Kalau yang corporate ini dia PT seperti itu ya, dan CV gitu ya. Selanjutnya ada ID pemasok, ya ini mungkin setiap perusahaan beda-beda. Kemudian tentunya ada nama pemasoknya, ada kontak personnya, nomor telepon, kemudian handphone, fax, email, website ini bisa diisi jika ada, tapi dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian ini mata uang yang digunakan, ya. Lalu saldo awal per tanggal. Saldo awal jumlah hutangnya, kemudian mata uang saldo, lalu kurs saldo jika menggunakan mata uang asing, lalu nomor faktur saldo, kemudian cabang saldo, kemudian ada syarat bayar saldo. Nah, ini termin ya sahabat. Biasanya termin setiap perusahaan beda-beda. Di sini saya mengambil contoh 2/30 N/30 dan 2/10 N/30 saja. Tentunya ini sifatnya hanya sebagai contoh, sahabat sesuaikan dengan perusahaan yang sahabat miliki. Oke. Kemudian ini karakter 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bisa dikosongkan saja. Nah, ini. Kemudian kita ke alamat pembayaran. Ini alamat si pemasoknya ya. Kemudian kota, lalu ada provinsi, negara, kode pos, dan di sini ada syarat pembayaran lagi. Ini disamakan dengan kolom syarat pembayaran yang sebelumnya. Di sini ada data perpajakan seperti NPWP, nama wajib pajak, NPPKP, jenis transaksi ya.
Kemudian di sini ada dipakai di cabang, di vault deskripsi, akun hutang, akun uang muka, di vault faktur sudah termasuk pajak. Ini bisa diisi ya atau tidak. Penjelasannya bisa sahabat baca di sini ya. Kemudian di sini ada alamat pajak lagi, kemudian kota pajak, kemudian ada provinsi, negara, kode pos, ya ini biasa ya, bisa disesuaikan. Kemudian ada jenis dokumen, catatan lain-lain jika ada. Kemudian tipe pemasok. Tipe pemasok ini sahabat bisa baca di sini. Tipe pemasok itu ada 3 ya, ada individual, company, dan government. Ya, penjelasannya kalau individual itu perorangan, company adalah perusahaan, government pemerintah. Seperti itu, sahabat bisa isi di sini. Kemudian di sini ada non-aktif, bisa diisi iya atau tidak. Ya, karena ini pemasok saya adalah aktif semua, jadi di sini saya isi tidak. Seperti itu sahabat. Nah, sahabat, kita kembali lagi ke kolom syarat bayar saldo. Syarat bayar saldo ini kan tadi berbeda-beda ya setiap perusahaan. Nah, ini sebelum kita mengimpor, ini harus disesuaikan dengan Accurate Online. Jadi di Accurate Online itu ada fitur untuk kita menginput syarat pembayaran. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita ke Accurate Online, lalu ke menu perusahaan, pilih syarat pembayaran. Nah, di sini kita bisa isikan. Accurate Online juga sudah menyediakan defaultnya. Ini ada COD, set manual, COD, set manual, net 15, net 30, dan lain-lain. Oke, sahabat bisa menggunakan ini jika memang sesuai, tapi jika tidak sesuai dan sahabat memiliki syarat pembayaran sendiri, maka sahabat bisa membuat data baru di sebelah sini. Ini saya akan input dulu syarat pembayaran saya. Jadi contohnya seperti ini. 2/30 N/30. Berarti seperti ini, kita klik simpan. Kemudian saya akan buat yang satu lagi, 2/10 N/30. Seperti ini, jika sudah kita klik simpan. Nih, sudah muncul ya, 2/10 N/30 dan 2/30 N/30. Di sini ada penjelasannya ya. Jika sudah, maka kita bisa mulai mengimpor data pemasok dan juga saldo hutangnya. Caranya, ini kita close dulu. Kita kembali ke halaman impor pemasok yang tadi. Kita klik tombol ini. Kita pilih file yang akan kita impor. Ini adalah file saya. Klik open, lalu kita klik unggah. Nah, ini adalah halaman pemetaan kolom data. Fungsinya untuk memetakan kolom data Excel yang tadi sudah kita buat. Oleh karena itu, tadi saya sarankan untuk baris pertama pada kolom Excel jangan diganti. Karena kalau diganti, dia tidak akan terbaca pada kolom pemetaan ini. Oke, di sini kita cek dulu. Nah, di sini ada yang belum terbaca, itu akun utang. Oke, sahabat, jadi kenapa akun utang ini tidak terbaca? Karena di sini, ini tulisannya adalah akun utang, sementara di file saya adalah akun hutang. Oke, ini sebabnya kenapa tidak terbaca. Oleh karenanya ini akan saya ganti. Akun utang, ya seperti ini ya. Disamakan dengan accurate. Ini akan saya save, kemudian ini akan saya batalkan dulu. Akan saya ulang lagi proses mengimpornya ya. Klik unggah. Nah, ini dia. Sekarang akun utang sudah terbaca ya, karena sudah sesuai. Lalu selanjutnya, oke, semua sudah terbaca, sudah oke, kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah halaman konfirmasi impor data. Oke, jangan lupa sahabat untuk checklist kolom di sini
untuk lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi fungsinya adalah untuk mengakumulasi saldo hutangnya jika ada nama pemasok yang sama pada file Excel kita. Kita klik lanjutkan. Oke sahabat, ini data saya sudah berhasil diimpor semua ya. Maka jika sudah, kita klik tutup. Nah, ini dia data yang tadi sudah saya impor, seperti ini. Kita coba buka di salah satunya. Nah, ini dia rinciannya ya. Jadi kategorinya corporate, ada ID-nya, nama, nomor telepon. Oke, ini juga bisa sahabat lengkapi di sini ya. Nomor HP, nomor WhatsApp, fax, website jika ada. Kemudian di kontaknya terisi Mr. Akbar. Di pembeliannya ada syarat pembayaran yang tadi sudah kita masukkan. Kemudian di pajaknya juga ada informasi pajaknya. Jika memang belum terisi, sahabat bisa lengkapi di sini. Kemudian saldonya. Nah, ini adalah saldo hutang. Oke, kemudian ada lain-lain. Seperti itu sahabat cara untuk mengimpor profil pemasok dan juga saldo hutang. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengimpor profil pelanggan dan juga saldo piutang. Oke, ini kita tutup dulu tab pemasoknya. Cara mengimpor profil pelanggan dan juga saldo piutang itu sebetulnya mirip-mirip dengan cara mengimpor profil pemasok yang tadi sudah kita lakukan. Langsung saja di sini kita ke tab penjualan. Ya. Kemudian pilih pelanggan. Lalu kita klik tombol daftar. Kita klik impor data di sini, pilih impor dari Excel. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada juga contoh filenya. Di sini saya sudah download. Seperti ini bentuknya. Prinsipnya ini hampir sama dengan contoh template impor pemasok yang tadi. Penjelasannya juga bisa sahabat baca di sini. Semua sudah lengkap, ada yang wajib dan ada yang tidak wajib diisi. Oke. Kemudian saya sudah sediakan juga data contohnya. Seperti ini, ya. Mirip ya, kategori ID pelanggan, nama pelanggan, kontak dan lain-lain. Di sini juga ada saldo awal per tanggal, ada jumlah saldo piutangnya. Kemudian ada juga syarat bayarnya. Pada data contoh ini kebetulan termin saya sama nih dengan contoh data yang tadi, profil pemasok ya, 2/10 N per 30. Oke, jadi saya tidak perlu input lagi di Accurate Online karena sudah ada ya, tadi sudah saya masukkan syarat pembayaran 2/10 N per 30. Namun jika berbeda, maka sahabat harus input lagi ke dalam Accurate Online. Caranya seperti yang tadi sudah kita praktekkan ya. Kemudian selanjutnya ada karakter 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ada alamat penagihan, kota, provinsi, sampai dengan kolom nonaktif. Oke. Prinsipnya hampir sama dengan tadi yang impor pemasok. Oke. Selanjutnya kita akan mulai proses impor profil pelanggan dan juga saldo piutangnya. Oke, kita kembali lagi ke Accurate Online. Kemudian pilih tombol ini, lalu pilih file yang akan kita impor, klik open, klik unggah. Nah, ini dia pemetaan kolom data. Kita cek. Nah, di sini ada satu yang tidak terbaca yaitu default discount. Oke sahabat, ini sudah saya perbaiki ya. Jadi sekarang default diskonnya sudah terbaca. Oke, kemudian jika sudah sesuai semua, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada kolom konfirmasi impor data juga. Sahabat, jangan lupa untuk menceklis kolom ini untuk mengakumulasi nilai piutang jika terdapat nama pelanggan yang sama di file Excel kita. Oke. Selanjutnya, klik lanjutkan. Proses impor sedang berjalan. Kita tunggu proses impornya. Ini dia, data saya sudah berhasil diproses impor semuanya. Maka kita tutup. Ini adalah data pelanggan yang tadi sudah saya impor. Kita coba buka ini PT Simamora Perkasa. Ini dia terdapat rinciannya ya untuk
pengiriman, kontak, penjualan, pajak, dan juga ada saldo. Nah, tadi di file Excel PT Simamora ada tiga data ya, artinya ada 3 faktur. Karena tadi kita klik checklist pada halaman konfirmasi data, maka di sini saldonya terakumulasi. Jadi terdapat 3 saldo ya, atau 3 faktur. Totalnya adalah Rp20.522.000. Kalau di Excel, coba kita... Oke, ini Rp20.522.000. Seperti itu ya sahabat, cara mengimpor profil pelanggan dan juga saldo piutang pada Accurate Online. Oke sahabat, dengan begitu kita sudah selesai belajar cara mengimpor profil pemasok dan juga profil pelanggan serta saldo hutang dan juga saldo piutang pada Accurate Online untuk bidang usaha manufaktur. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat supaya sahabat bisa semakin maksimal dalam menggunakan Accurate Online khususnya untuk bidang usaha manufaktur. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau untuk informasi lebih lanjut, jangan ragu, silahkan sahabat menghubungi Solusi Akuntansi Indonesia pada kontak yang tertera di description box di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.